Oke, kembali lagi di channelku Kriting Gadget. Oke, kali ini aku bakal ngetes kamera kedua HP second di harga 2 jutaan, yaitu Samsung S20 FE dan Google Pixel 6a. Oke, langsung saja mari kita lihat hasil foto dan video dari Samsung S20 FE dan Google Pixel 6a. Oke, untuk secara spesifikasi bisa kalian lihat untuk Samsung S20 FE memiliki triple kamera, sedangkan Google Pixel 6a memiliki dual kamera. Oke, lalu bagaimana hasilnya? Simak video berikut ini. Untuk hasil foto Samsung S20 FE, untuk warnanya itu lebih vibrant atau lebih gonjreng, sedangkan di Google Pixel 6a untuk hasil fotonya itu lebih flat atau lebih cenderung datar. Jadi kalau untuk di Google Pixel 6a menurutku ini harus diedit sedikit bagian warnanya agar terlihat lebih menarik. Tapi kalau di Samsung ini sudah gonjreng banget, saturasinya langsung diangkat, otomatis kita bisa upload ke sosmed. Ibaratnya tinggal upload dan ready. Untuk di lensa ultrawide, aku lebih suka hasil di Samsung S20 FE karena untuk sudut pandangnya itu lebih lebar dan lebih luas, sehingga gambar yang ditangkap itu lebih banyak dan lebih lebar. Sedangkan untuk di kamera depan itu juga berlaku. Untuk tone warna di Samsung S20 FE ini lebih hidup, lebih gonjreng, sedangkan di Google Pixel 6a kita harus edit terlebih dahulu agar menghasilkan foto yang gonjreng. Sedangkan untuk kualitas foto di malam hari, aku lebih suka di Google Pixel 6a karena di Google Pixel 6a hasil fotonya itu memiliki detail yang cukup bagus, dan untuk tone warnanya juga lebih tajam di Google Pixel 6a, serta di bagian gelap itu lebih terang di Google Pixel 6a. Oke guys, sekarang aku berada di perekaman Full HD 60 fps di Samsung Galaxy S20 FE. Untuk di Samsung S20 FE ini sayangnya di frame rate 60 fps tidak bisa ganti ke lensa ultrawide, melainkan hanya bisa ke lensa 1 kali aja sampai lensa 10 kali. Ya, sayang sekali. Jadi untuk di Samsung S20 FE ini kita tidak bisa ke lensa ultrawide di resolusi Full HD 60 fps atau di frame rate 60 fps. Tapi untuk stabilisasinya sama-sama aktif. OIS-nya juga aktif. ACE-nya juga aktif. Sama-sama stabil. Oke guys, ini adalah perekaman video Google Pixel 6a di Full HD 60 fps di lensa ultrawide. Kalau di Full HD 60 fps di perekaman Google Pixel 6a ini kita bisa ganti-ganti lensa. Ke lensa ultrawide ini ke lensa utama 1 kali, lalu ke lensa 2 kali. Sayangnya untuk lensa 2 kalinya di Google Pixel 6a ini merupakan crop-cropan dari lensa utama. Di Google Pixel 6a terlihat mulus, stabilisasi aktif, OIS-nya aktif, dan ditambah ACE. Oke guys, sekarang aku berada di perekaman 4K 30 fps di Samsung S20 FE. Untuk di Samsung S20 FE ini di frame rate 30 fps di resolusi 4K kita bisa pindah-pindah lensa. Di sini untuk lensa ultrawide-nya lebih lebar untuk sudut lebarnya ketimbang di Google Pixel 6a, hanya 0,6 kali, sedangkan di S20 FE ini bisa 0,5 kali. Dan kita juga bisa pindah-pindah lensa ke lensa 1 kali dan ke lensa 3 kalinya. Untuk OIS-nya nyala ya di lensa 1 kali dan 3 kali. Dan untuk stabilisasinya sama-sama aktif. Di sini ngetesnya sambil jalan. OIS dan ACE-nya aktif ya. Dan untuk perpindahan lensanya sama-sama smooth. Oke guys, sekarang aku berada di perekaman 4K 30 fps
Di Google Pixel 6a tetap bisa kita pindah-pindah lensa. Di sini aku menggunakan lensa ultrawide, lalu kita bisa pindah lensa ke 1 kali maupun kita pindah ke lensa 2 kali. Untuk hasilnya seperti ini, dan untuk hasilnya tetap stabil. Di lensa 1 kali pun perekaman ke videonya tetap stabil, AIS-nya aktif, ultrawide-nya pun sama, juga stabil. Oke, sekarang aku berada di perekaman 4K 60 fps di Samsung S20 FE. Untuk hasilnya tetap sama, kita tidak bisa pindah-pindah lensa, melainkan tetap di lensa utama di Samsung S20 FE dan ke lensa sampai 10 kali. Dan ini pun hasil crop-cropan dari lensa utama. Dan untuk stabilisasinya juga masih aktif ya, dan masih stabil hasil videonya. Oke, sekarang aku berada di perekaman 4K 60 fps di HP Google Pixel 6a. Di HP Google Pixel 6a sama, untuk stabilisasinya juga aktif, dan sayangnya kita juga tidak bisa pindah ke lensa ultrawide. Jadi kalau di Google Pixel 6a ini untuk pindah-pindah lensanya hanya bisa sampai 4K 30 fps, sedangkan di frame rate 60 fps hanya bisa di Full HD 60 fps. Jadi lebih fleksibel di Google Pixel 6a. Untuk stabilisasinya sama-sama bagus dan sama-sama aktif ya, sampai 4K 60 fps. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan aku lebih memilih hasil foto dan video di Samsung S20 FE. Tapi di kondisi low light atau malam hari, aku lebih memilih hasil foto di Google Pixel 6a, karena Gcam dari Google Pixel 6a di foto kondisi low light itu lebih bagus, lebih tajam dan lebih detail ketimbang S20 FE. Oke, itu saja. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. See and goodbye.